Nasdem sudah capek menjadi pusat serangan. Di Surya Paloh udah kecipratan pertama dan air di dulang masih banyak tuh. Jadi Surya Paloh juga akan nepuk air itu supaya keciprat ke partai yang lain kan. Beredar luas, Roky Gerung bongkar pihak yang sebarkan grafik diduga aliran dana kasus Plate dan tujuannya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Saya melihat nampaknya ini adalah bagian dari skenario pengalihan isu gitu. Karena Nasdem nggak mau disalahkan sendiri. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik Roky Gerung membongkar perihal sosok yang menyebarkan grafik berisi dugaan aliran dana kasus dugaan korupsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate. Seperti diketahui, Johnny Plate terlibat dalam dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 sampai 2022. Salah satu akun Twitter yang membagikan grafik yang diduga merupakan aliran dana kasus korupsi proyek menara BTS 4G tersebut adalah akun @themit_is_back. Grafik yang beredar juga ada yang menampilkan grafik yang lebih sederhana dan ada pula yang menampilkan grafik lebih kompleks. Namun nama-nama grafik tersebut kurang lebih sama. Adapun nama-nama yang disorot yaitu seperti Happy Hapsoro, suami Puan Maharani, dan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Terkait hal tersebut, Roky mengungkit pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menginginkan agar kasus dugaan korupsi Plate dibuka dengan transparan dan diusut hingga tuntas, supaya Paloh tidak hanya terkena dampaknya sendirian. Roky kemudian menyoroti jaringan kriminalitas yang tampak biasa saja di luar padahal di bawahnya seperti gorong-gorong. Roky lantas memprediksi dalam 1 minggu ke depan akan muncul grafik serupa grafik aliran dana untuk memancing para bandit agar keluar dari kandang. Dalam artian, Surya Paloh ingin menyelamatkan diri dengan membuat play victim bahwa yang terlibat dalam korupsi tersebut tidak hanya Partai Nasdem saja, ada partai-partai lain yang juga terlibat. Karena isu korupsi ini sudah merebak kemana-mana, bahkan asumsi pun berkembang. Sejumlah pihak lantas mengaitkan korupsi yang merugikan negara hingga 8 triliunan rupiah itu dengan dana safari politik Anies Baswedan. Sebelum Ramadan, Anies memang rajin melakukan kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan fotonya yang menggunakan private jet saat melakukan safari politik sempat menghebohkan publik. Dan setelah Johnny Plate ditangkap, safari politiknya juga berhenti dengan dalih adu gagasan saja. Inilah yang menyebabkan banyak pihak menilai bahwa penangkapan Plate memiliki korelasi dengan dana safari politik. Memang saya sangat setuju jika dalam kasus korupsi 8 triliun ini siapapun yang terbukti di pengadilan, kalau penegak hukumnya berani dan tegas, harus dihukum berat disertai perampasan aset pribadi buat membayar kerugian negara. Nasdem juga sekarang harus menahan malu karena perkataan di masa lalu yang terlalu heboh. Mereka mungkin merasa rakyat nggak akan mempermasalahkan dan akan cepat melupakan. Jangan salah, sekarang zaman canggih, jejak digital bisa didapatkan dengan gampang. Segala keburukan dan kebobrokan bisa diungkit dengan secepat kilat. Yang dulunya nggak tahu malah jadi tahu. Yang rugi adalah Nasdem sendiri yang dicap tidak konsisten dan tidak tepati janji. Apalagi mereka mengusung Anies yang juga terkenal suka obral janji dan jarang menepati janjinya. Seolah Anies dan Nasdem ini memang sudah ditakdirkan untuk cocok dan saling melengkapi. Mereka sama-sama pintar mengambil hati masyarakat dengan mengucapkan sesuatu yang bahkan mereka sendiri nggak sanggup lakukan. Mari kita serahkan semua penilaian ini kepada masyarakat. Biarlah mereka yang menentukan Nasdem ini mau diapakan. Semua sudah terpampang jelas. Apa yang mereka lakukan, siapa capres yang mereka usung, dan segala kekonyolan yang terjadi di masa lalu dikorek habis-habisan sampai saat ini hanya gara-gara satu nama, yaitu Johnny Plate. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Bohir bisnis sok-sokan nyinyir soal utang Indonesia.
JK langsung diskakmat Sri Mulyani lewat fakta ini. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena kan ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon kritikan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyebutkan pemerintah membayar utang sekitar 1.000 triliun rupiah per tahun. Nilai tersebut tertinggi sepanjang sejarah. Sri Mulyani membungkam mulut JK dengan memberikan fakta bahwa pembayaran utang pemerintah sampai saat masih terjaga dengan baik dan dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Namun ia tidak membenarkan ataupun menampik apakah pembayaran utang tiap tahunnya mencapai hingga 1.000 triliun rupiah. Kalau dilihat dari data dan pengelolaan utang tiap tahun, utang itu kan ada beberapa jangka waktunya. Pasti untuk yang tempo maupun pembayaran utangnya itu sudah ada di dalam APBN, dan itu masuk dalam strategi pembiayaan tiap tahun. Itulah yang sedang pemerintah lakukan. Bendahara negara ini menekankan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk utang yang penting adalah dilakukan dengan penuh kehati-hatian, di mana sebelum jatuh tempo, utang bisa dibayar. Selain itu, Sri Mulyani menekankan untuk utang Indonesia tidak hanya pembayaran yang lancar, namun jumlahnya yang meski saat ini tinggi, tapi masih jauh di bawah ambang batas utang yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara, yakni 60% dari produk domestik bruto. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Maret 2023, posisi utang pemerintah tercatat sebesar 7.879,7 triliun. Rasio utang ini tercatat sebesar 39,17 terhadap PDB. Sedangkan pembayaran bunga utang sepanjang 2022, bulan Januari sampai Desember, tercatat sebesar 386,34 triliun rupiah. Sebelumnya, dalam acara Milad PKS ke-21, JK menyebutkan pembayaran utang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat besar, bahkan tertinggi sepanjang sejarah. Jumlahnya juga sama. Jika melihat pernyataan Sri Mulyani sungguh sangat telak tamparan bagi JK. Lagian kenapa JK baru mengkritik sekarang? Kenapa ketika ia dulu menjadi cawapres Jokowi diam saja nggak menyinggung soal utang negara? JK memang sudah berubah. Mungkin juga banyak yang bilang bahwa JK ini munafik saat ini karena hanya mengkritik utang pemerintah yang nyatanya jelas dipergunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menambah daya beli masyarakat yang membutuhkan subsidi, hingga dipakai untuk membangun negara lewat masifnya pembangunan infrastruktur. Sedangkan JK tidak berani menyinggung utang Anies yang hanya dipakai buat kepentingan pribadi. Akan tetapi, ada sisi baiknya juga sih kalau selama ini ada kelompok tertentu yang suka nyinyir dan merasa lebih jago dari Menkyu, hingga merasa paling hebat dalam menganalisis dan mengomentari soal utang negara. Tak terkecuali para kadrun dan pendukung Anies termasuk JK. Lagian utang pemerintah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara-negara besar. Pemerintah Amerika Serikat, kalau kita pelajari, ternyata mereka memiliki utang dalam jumlah sangat fantastis, yakni sekitar 19 triliun dolar Amerika Serikat. Tetapi menurut Scott Brown, seorang analis dari Raymond James, menyatakan bahwa jumlah ini belum mengkhawatirkan, dikutip dari businessinsider.com. Nah, itu berarti setara dengan 62.000 US dollar per penduduk. Bagaimana dengan Jepang? 2 tahun lalu saja utang negeri Sakura ini sudah mencapai 11 triliun US dollar atau setara sekitar 143.000 triliun rupiah. Rasio utang ini mencapai 245% bila dibandingkan dengan PDB negara tersebut. Jangan tersekat tenggorokan mengetahui hal ini. Negara sekaya dan sekaliber Jepang pun pemerintahnya harus melakukan pinjaman untuk membangun negaranya. Itulah sebabnya dikatakan bahwa masyarakat Jepang memiliki utang sebesar 82.000 US dollar per penduduk. Cina tak kalah banyak. Cina memiliki utang sebesar 25 triliun US dollar. Menurut data dari Bank for International Settlements,
Utang 25 triliun US dollar Cina ini sudah setara 254% dari GDP. Ada yang kaget? Nggak usah kaget. Awas, nanti jantungnya copot. Jadi, kalau ada yang nyinyir nggak jelas macam JK, bisa dilihat dulu siapa saja yang dia dukung. Karena pendukung dan yang didukung biasa mempunyai pola pikir yang sama. Bagaimana kalau menurut Anda?